Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Penti. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran SKI bab 2, lanjutan dari kemarin. Nah, materi SKI hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Tujuan dari pembelajaran materi hari ini yaitu: yang pertama, kita bisa mengetahui perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, kita bisa menghindari perilaku tercela dalam bidang perekonomian. Yang ketiga, selalu semangat dalam setiap usaha yang kita lakukan. Yang keempat, berperilaku jujur dalam jual beli dan transaksi. Yang terakhir, mengamalkan nilai positif dari kondisi perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Ketika masuk abad ke-6 Masehi, secara bertahap kendali perdagangan mulai berpindah dari tangan orang-orang Yaman ke suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini adalah sebuah kabilah Mekah yang disegani. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja, kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian. Sementara kondisi yang aman seperti ini tidak terwujud di Jazirah Arab. Pada saat itulah pasar-pasar Arab yang sangat terkenal dibuka, seperti Ukad, Zilmajaz, Madinah, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu pertanian. Pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah yang subur, seperti Taif. Mereka menanam buah-buahan dan sayur-mayur. Wilayah Arab merupakan penghasil rempah-rempah dan wewangian. Bangsa Arab mempunyai kehidupan yang bebas dan tidak mempunyai aturan hukum yang tetap, sehingga mereka sering berselisih di antara mereka sendiri. Kemudian yang kedua yaitu peternakan. Biasanya peternakan ini dilakukan oleh suku Arab pedalaman, yaitu suku Baduy. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lainnya untuk mencari rumput atau makanan untuk hewan ternaknya. Biasanya mereka beternak unta dan biri-biri. Nah, itu dimanfaatkan untuk diambil daging, susu, dan kulitnya. Yang ketiga, perdagangan. Perdagangan dilakukan oleh suku Arab yang tinggal di kota atau disebut Ahlul Hadar. Kegiatan perdagangan dijalankan oleh kalangan bangsawan Quraisy, di antaranya Hashim, Abu Lahab, Abu Tholib, Abu Sufyan, Abbas, Zubair, dan lainnya. Terbiasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan negeri Yaman pada musim dingin. Mereka ada yang menjual barang dagangan miliknya sendiri, ada juga yang menjual dagangan orang lain dengan mendapatkan upah atau bagi hasil. Yang keempat, industri Homer. Salah satu industri masyarakat Mekah adalah memproduksi homer yang terbuat dari anggur dan kurma. Produk homer orang Mekah merupakan produk unggulan yang laku di pasaran. Hasil perdagangan homer memberikan laba yang sangat tinggi dan menjadikan penduduk Mekah makmur serta kaya.
Pusat-pusat perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu ada Pasar Ukaz. Pasar Ukaz merupakan pasar kuno yang paling terkenal semenanjung Arabia sejak tahun 500 Masehi. Terletak di antara Taif dan Mekah, tepatnya di kota Al-Adiyah. Para pedagang membawa barang dagangannya menggunakan unta atau keledai menuju pasar. Barang dagangan yang dijual pedagang Baduy antara lain permadani, tenda, bulu domba, tembikar, peralatan, perhiasan, parfum, dan hasil bumi yang lainnya. Yang kedua, Pasar Madinah. Pasar Madinah ini dimulai sejak tanggal 20 sampai dengan 30 Zulqa'dah. Yang ketiga, Pasar Zulmajaz. Pasar Zulmajaz yaitu pasar yang terletak antara Ukaz dan Mekah. Aktivitasnya dimulai pada tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah saat ibadah haji dimulai. Praktik perdagangan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu perdagangan dengan cara habal al-habala. Perdagangan ini yaitu seseorang menjual unta betina dengan berjanji membayar apabila unta itu melahirkan seekor anak unta jantan atau betina. Tapi Rasulullah melarang karena mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, perdagangan dengan cara muzabannah. Perdagangan ini yaitu jual beli dengan cara menaksir dan menjual buah-buahannya yang masih di atas pohon untuk mendapatkan anggur dan kurma kering. Tapi Rasulullah juga melarang cara ini karena didasari atas perkiraan, sehingga dapat merugikan salah satu pihak jika perkiraan ternyata salah. Yang ketiga, perdagangan dengan cara al-hasad, yaitu diawali penjual akan menyuruh si pembeli melempar batu kecil atau kerikil. Setelah kerikil itu dilempar, maka tempat jatuhnya kerikil tersebut merupakan batas barang yang harus dibeli. Yang keempat, perdagangan dengan cara muhalakoh. Sistem muhalakoh adalah menjual tanaman yang belum dipanen untuk memperoleh tanaman sejenis yang sudah dipanen. Rasulullah juga melarang cara perdagangan seperti ini sebagaimana bentuk muzabannah. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Sekarang tugasnya yaitu kerjakan latihan di buku paket halaman 26 sampai 28 bagian A dan B. Difoto dan dikirim ke WA Ustazah Penti ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar dan kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.